Hai, balik lagi di Rumah Tua. Kali ini aku mau ceritain tentang kisah nyata pertemuan seorang warga di daerah Bontang dengan kuyang. Nah, cerita ini berasal dari daerah Bontang, Kalimantan Timur yang dialami oleh, kita panggil aja Pak Chandra, Kak Ade anaknya, dan Bu Wati istri Pak Chandra. Kisah ini terjadi ketika kelahiran anak pertama Pak Chandra pada tahun 1988 lalu. Nah, Pak Chandra ini bekerja di sebuah perusahaan terbesar di kawasan Bontang, Kalimantan Timur. FYI, Pak Chandra ini merupakan warga asli Tuban, Jawa Timur, namun dia pindah merantau lah ke Kalimantan Timur karena ada tawaran pekerjaan yang gajinya lumayan besar. Nah, di Bontang, Pak Chandra dan istrinya dan juga Kak Ade, anak pertamanya, tinggal di sebuah rumah kontrakan kayu dengan fasilitas minim listrik dan juga tidak adanya akses jalan raya. Nah, pada suatu malam, Pak Chandra ini sedang menggendong anaknya, Kak Ade, di sebuah pendopo yang terletak di seberang rumah kontrakannya tersebut. Ketika itu waktu menunjukkan pukul 10 malam waktu setempat, tiba-tiba Kak Ade ini menangis nggak henti-hentinya walaupun udah digendong nih sama Pak Chandra. Nah, Pak Chandra yang heran dengan perubahan perilaku sang anak. Keesokan paginya, Pak Chandra ini bertanya sama Bu Wati nih istrinya, "Bu, kok Ade tadi malam nggak demam tapi tiba-tiba nangis ya, walaupun udah digendong tapi tetap nangis?" Bu Wati yang heran dengan pertanyaan Pak Chandra langsung, "Lah, masa sih Pak? Orang biasanya Ade tidurnya pules-pules aja." Pak Chandra masih tetap meyakinkan sang istri, "Iya loh Bu, udah digendong tapi tetap nangis." Nah, setelah dijelaskan dengan Pak Chandra, akhirnya Pak Chandra pun pamit ke Bu Wati untuk pergi bekerja. Nah, setelah bekerja malamnya, Pak Chandra lagi-lagi menggendong sang anak nih, Kak Ade. Dan tepat di jam 12 malam, Kak Ade ini menangis. Gak tahu apa yang bikin dia menangis, tapi tetap menangis walaupun udah digendong sama Pak Chandra. Pak Chandra yang selaku orang tua langsung refleks dong mau nenangin anaknya yang nangis. Udah digendong, udah ditimang-timang, udah dinyanyiin, tapi tetap gak berhenti nangis. Pak Chandra merasa kalau ada sesuatu hal yang janggal yang terjadi sama anaknya. Keesokan harinya, Pak Chandra libur bekerja. Pak Chandra pun inisiatif nih, bilang sama istrinya mau cari seorang paranormal yang ada di kawasan Bontang. Pak Chandra jalan bertanya kepada warga-warga sekitar tentang paranormal yang ada di daerah itu. Menurut warga sekitar, ada seorang paranormal sakti yang memang biasanya didatangi untuk meminta pertolongan mengusir gangguan dari makhluk-makhluk halus. Nah, paranormal itu bernama Pak Maning. FYI, Pak Maning ini adalah sesepuh asli warga Bontang. Dengan berbekal informasi yang lumayan banyak tentang Pak Maning ini, akhirnya Pak Chandra pun dengan penuh semangat mendatangi rumahnya Pak Maning. Nah, setelah sampai di rumah Pak Maning pun mempersilahkan Pak Chandra ini untuk masuk. Setelah bercerita, akhirnya Pak Chandra juga meminta tolong upaya supaya anaknya ini berhenti menangis di tengah malam. Setelah diterawang oleh Pak Maning menyimpulkan bahwa Kak Ade ini diganggu oleh kuyang. Nah, karena Pak Chandra ini berasal dari Jawa Timur, Pak Chandra ini nggak tahu kalau kuyang itu apa. Nah, dia pun tanya nih ke Pak Maning, "Oh ya Pak, kuyang itu apa ya Pak?" Pak Maning pun akhirnya memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang kuyang. Pak Maning mengatakan bahwa sosok kuyang ini adalah sosok hantu jadi-jadian yang berbentuk berambut panjang, tapi hanya kepala dan organ-organ dalamnya menggantung seperti jantung, hati, usus, dan juga paru-paru. Kuyang ini juga selalu mengincar bayi yang baru lahir untuk dihisap darahnya. Dan banyak kejadian hantu kuyang ini menghisap darah bayi ini sampai mati dengan meninggalkan korbannya itu dengan sekujur tubuh yang membiru. Pak Maning juga menambahkan kalau kuyang ini biasanya adalah seorang perempuan yang ingin awet muda dan sedang menekuni sebuah ilmu hitam atau ilmu yang sakti. Nah, darah itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku kuyang. Mendengar penjelasan tersebut, Pak Chandra pun bertanya nih kepada Pak Maning, "Oh ya Pak, kalau boleh tahu itu tanda-tanda kemunculan kuyang itu gimana ya Pak ya?"
Nah, Pak Maning bilang nih, tanda-tanda datangnya kuyang itu adalah sosok berwarna merah yang terbang di atas rumah, dan bayi itu menangis ketika ada sosok merah yang terbang di atas atap rumah itu. Usut punya usut, sosok merah yang terbang di atas atap rumah dan membuat bayi menangis itu adalah sosok kuyang yang sebenarnya. Setelah itu, Pak Maning pun memberikan penangkal untuk mengusir kuyang ini kepada Pak Chandra. Penangkalnya itu cukup mudah, yaitu sekam dan bawang putih. Pak Maning bilang nih ke Pak Chandra, kalau tiba-tiba Pak Chandra ngeliat kuyang, Pak Chandra bisa mengambil segenggam sekam lalu melemparkan sekam itu tepat di usus kuyang tersebut. Kalau mengenai kuyang, kuyang itu akan langsung hilang. Nah, kalau untuk bawang putih itu diletakkan di bawah bantal si bayi. Pak Maning juga mengingatkan kalau Pak Chandra juga harus meletakkan gunting di bawah bantal bersamaan dengan bawang putih tadi. Setelah diberikan penangkal oleh Pak Maning, Pak Chandra pun akhirnya berterima kasih dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Wati heran dong dengan barang bawaannya Pak Chandra. Bu Wati nanya, "Bapak bawa apa, Pak?" Pak Chandra lalu menjelaskan kalau Pak Chandra ini bawa penangkal kuyang, yaitu adalah sebungkus sekam dan juga bawang putih dari rumah Pak Maning, paranormal sakti tadi. Pak Chandra pun menjelaskan kepada sang istri bahwa sebenarnya anaknya tadi, Kak Ade, itu menangis tiap malam karena adanya gangguan kuyang. Nah, jadinya Pak Maning memberikan penangkal kuyang ini supaya Kak Ade nggak nangis-nangis terus tiap malam. Pak Chandra juga mengingatkan sang istri nih untuk meletakkan bawang putih dan sebuah gunting di bawah bantal di tempat anaknya tidur. Nah, malam hari pun tiba. Bu Wati ingat dengan pesan Pak Chandra tadi untuk meletakkan gunting dan juga bawang putih di bawah bantal. Setelah itu, Pak Chandra pun dengan sigap berjaga sampai jam 12 malam waktu setempat dengan membawa sekam. Tepat jam 12 malam Kak Ade ini menangis. Nah, Pak Chandra langsung inget dong, berarti ini kuyangnya udah muncul nih. Waktu Kak Ade nangis di gendongannya Pak Chandra langsung ngeliat kuyang itu terbang di atap rumahnya. Pak Chandra ini emang udah curiga kalau sosok merah yang dilihat itu adalah kuyang. Nah, benar aja, ternyata memang sosok merah yang terbang di atap rumahnya itu adalah sosok kuyang. Lama-kelamaan sosok kuyang ini terbang mendekati Pak Chandra. Nah, Pak Chandra yang spontan langsung melemparkan segenggam sekam ini ke usus kuyang tersebut sesuai dengan petunjuk dari Pak Maning. Karena kuyang tersebut dilemparkan sekam ke ususnya, kuyang tersebut pun seketika lenyap, hilang. Emang hilang, kayak hilang gitu. Nah, ketika kuyang itu menghilang, ajaibnya Kak Ade pun langsung berhenti nangis, sudah nggak nangis lagi, kembali lagi tidur pulas seperti biasa. Melihat sang anak kembali tertidur pulas, Pak Chandra pun bersyukur dan berterima kasih karena kuyang itu sudah lenyap dan membuat anaknya kembali menjalani malam-malam yang normal. Malam-malam berikutnya Kak Ade pun sudah nggak nangis lagi nih. Kak Ade pun seperti biasa, sebelum adanya gangguan kuyang, tertidur pulas di gendongannya Pak Chandra. Pak Chandra pun bersyukur sekali karena akhirnya Kak Ade ini bisa terlepas dari gangguan kuyang. Nah, itu dia tadi kisah tentang pertemuan seorang pria asal Bontang, Pak Chandra, dengan sosok hantu kuyang yang emang terkenal di daerah Kalimantan. Buat kalian yang mau tahu kisah-kisah horor selanjutnya atau ada ide-ide dan saran-saran, bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.